Assalamualaikum. Perkenalkan saya Ardiana Iwang Nur Said, mahasiswa Teknik Mesin semester 4 Universitas Islam Majapahit. Saya di sini akan menjelaskan tentang peradaban Islam dinasti Safawi Persia hingga Humaini tahun 1501 sampai tahun 1732 Masehi. Dinasti Safawi adalah sebuah dinasti yang berkuasa di Persia, Iran dari tahun 1501 hingga 1736. Dinasti ini memainkan peran penting dalam sejarah Iran modern dan dikenal karena menjadikan Syiah sebagai agama negara. Puncak kejayaan dinasti ini terjadi pada masa pemerintahan Shah Abbasi. Dinasti Safawi kemudian runtuh dan digantikan oleh dinasti-dinasti lain, tetapi pengaruhnya masih terasa hingga era modern, termasuk dalam konteks revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini. Dinasti Safawi didirikan oleh Syah Ismail pertama pada tahun 1501, yang berhasil menyatukan berbagai wilayah di Persia di sekitar Kaspia. Di tahun berapa dinasti tersebut mengalami puncak kejayaannya? Pertanyaan yang bagus. Puncak kejayaan dinasti Safawi pada masa pemerintahan Shah Abbas pertama tahun 1587 sampai tahun 1629 dianggap sebagai puncak kejayaan dinasti Safawi. Ia melakukan berbagai reformasi dan pembangunan, termasuk dalam bidang militer, ekonomi, dan seni. Peninggalan apa saja yang sampai sekarang masih kita dapat temui dari dinasti Safawi? Peninggalan dinasti Safawi di Persia yang masih terlihat hingga kini meliputi berbagai bangunan bersejarah, terutama di Isfahan, seperti Masjid Imam, Masjid Seyilutfullah, Istana Ali Kappu, dan Lapangan Naqsh-e-Jahan. Selain itu, ada juga jembatan kayu yang merupakan peninggalan penting dari era Safawi. Warisan ini mencerminkan kejayaan arsitektur dan seni Safawi, dengan ciri khas ubin hias, ukiran rumit, dan kubah besar. Berikut bentuk peninggalan dari dinasti Safawi. Dari tahun 1501 Masehi sampai 1732 Masehi, siapa saja yang menjabat pada kala itu? Pada rentang waktu tahun 1501 sampai tahun 1732 Masehi, dinasti Safawi diperintah oleh beberapa sah raja yang berbeda. Berikut daftar lengkap pemimpin dinasti Safawi dari tahun 1501 hingga 1732. 1. Ismail pertama tahun 1501 sampai tahun 1524 m. Pendiri dinasti Safawi dan raja pertama, berhasil memperluas wilayah kekuasaan pada awal pemerintahannya. 2. Tahmasep pertama tahun 1524 sampai tahun 1576 m. Melanjutkan kebijakan ayahnya dan menghadapi berbagai tantangan, termasuk serangan dari Kekaisaran Ottoman. 3. Ismail kedua tahun 1576 sampai tahun 1577 m. Memerintah dalam waktu singkat dan dikenal karena kekejamannya. 4. Muhammad Hudabanda tahun 1578 sampai tahun 1587 m. Lemah dalam memerintah, menyebabkan perselisihan internal dan serangan dari luar. 5. Abbas pertama tahun 1587 sampai tahun 1629 m. Raja paling terkenal dari dinasti Safawi, berhasil memulihkan stabilitas dan kejayaan kerajaan, serta melakukan reformasi militer dan administrasi. 6. Safi Mirza tahun 1629 sampai tahun 1642 m. Putra Abbas pertama, melanjutkan beberapa kebijakan ayahnya tetapi kurang menonjol. 7. Abbas kedua tahun 1642 sampai tahun 1666 m. Raja yang cakap, melanjutkan pembangunan dan kemajuan kerajaan. 8. Sulaiman tahun 1666 sampai tahun 1694 m. Memerintah dalam suasana damai, tetapi kerajaan mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran. 9. Hussein tahun 1694 sampai tahun 1722 m. Raja terakhir yang memerintah pada masa kejayaan dinasti Safawi, dikenal karena kelemahan dan kurangnya kemampuan dalam menghadapi ancaman dari luar. 10. Tahmasep kedua tahun 1722 sampai tahun 1732 m. Naik tahta setelah jatuhnya Isfahan, tetapi pemerintahannya diganggu oleh pemberontakan dan invasi. 11. Abbas ketiga tahun 1732 sampai tahun 1736 m.
Raja terakhir dinasti Safawi, digulingkan oleh Nadir Khan yang kemudian mendirikan dinasti Afsari. Apa yang menjadi penyebab keruntuhan dinasti Safawi? Penyebab keruntuhan, konflik internal, konflik eksternal dengan Ottoman, dan kemunduran moral penguasa. Apa hubungan dinasti Safawi dengan Ruhollah Khomeini? Meskipun terpisah oleh waktu, dinasti Safawi memiliki relevansi dengan Ruhollah Khomeini dan revolusi Islam karena beberapa alasan. 1. Warisan Syiah. Dinasti Safawi adalah pelopor penyebaran Syiah di Persia, dan Syiah menjadi agama mayoritas dan identitas nasional Iran. Khomeini, sebagai seorang ulama Syiah, melanjutkan dan memperkuat tradisi ini. 2. Nasionalisme. Dinasti Safawi dianggap sebagai peletak dasar terbentuknya negara Iran modern. Khomeini, melalui revolusi Islam, juga berusaha membangun Iran yang kuat dan independen. 3. Perlawanan terhadap kekuasaan asing. Dinasti Safawi pernah terlibat konflik dengan Ottoman, yang dianggap sebagai kekuatan asing. Khomeini dan revolusi Islam juga menentang pengaruh Barat, terutama Amerika Serikat, dan berusaha mewujudkan kemandirian Iran. 4. Politik dan agama. Dinasti Safawi menyatukan kekuasaan politik dan agama. Begitu pula dengan Khomeini, yang menggabungkan kepemimpinan agama dengan kekuasaan politik setelah revolusi Islam. Dengan demikian, dinasti Safawi dan Ruhollah Khomeini sama-sama berkontribusi pada perkembangan sejarah Iran, baik dalam konteks agama, politik, maupun identitas nasional. Saya harap presentasi ini dapat memberikan wawasan tentang dinasti Safawi. Jangan ragu untuk mencoba dan menerapkan ide-ide yang telah kita bahas. Terima kasih sudah menonton video yang saya buat.